Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Karena saat ini kita masih dalam keadaan pandemi dan tidak bisa belajar di sekolah, Pak Guru akan memberikan kembali atau melanjutkan kembali materi matematika kelas 6. Sekarang kita sudah masuk di semester 2. Materi pertama yaitu tentang bangun ruang ya anak-anak. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk dalam video ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian bangun ruang. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, sisanya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, anak-anak, kita mulai dari pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi ataupun volume. Kalau di kelas 5 kita sudah bahas tentang bangun datar, nah beda lagi dengan bangun ruang. Kalau bangun datar itu biasanya disebut benda 2 dimensi. Dia tidak memiliki isi atau volume. Sedangkan bangun ruang itu disebut dengan benda 3 dimensi karena dia memiliki ruang atau volume dan bisa diraba. Secara garis besar, bangun ruang itu bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok ya anak-anak, yaitu bangun ruang yang bentuknya sisinya datar dan bangun ruang yang sisinya melengkung. Nah, untuk yang bangun ruang sisi datar itu masuk kubus, kemudian balok, prisma, dan limas. Sedangkan untuk bangun ruang yang sisinya melengkung itu terdiri dari kerucut, tabung, dan bola. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bangun ruang. Kita mulai dari benda-benda yang berbentuk kubus dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa lihat di sini gambarnya, di sini ada rubik ya, ada jam, ada tempat tisu, kemudian ada box, dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk kubus lainnya di dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya sering kita jumpai. Kemudian berikutnya yang berbentuk balok. Berbentuk balok juga lumayan banyak ya anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalnya ada akuarium, ada penghapus, kemudian ada kotak seperti ini, ada televisi. Nah, televisi itu bentuknya tabung ya. Bedanya tabung dengan kubus, kalau kubus itu semua sisinya sama panjangnya, kalau balok beda ya. Nah, sekarang kita lihat contoh bangun ruang yang lain yaitu prisma. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ada bentuk prisma ya. Ini ada batako di jalanan biasa kita lihat ya, atau mungkin di lapangan. Kemudian sarang lebah. Sarang lebah itu juga bentuknya bentuk prisma. Kemudian biasanya ini juga ya, papan nama yang di depan di atas meja biasa ya, dibuat dalam bentuk prisma segitiga seperti ini. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Kemudian contoh bangun ruang limas itu kita bisa lihat ya, di sini ada piramida yang ada di Mesir, kemudian biasa juga di atap-atap masjid atau di rumah-rumah tertentu juga biasanya berbentuk limas ya atapnya. Jadi limas itu seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah contoh yang berbentuk kerucut anak-anak. Di sini ada topi petani, kemudian di sini ada bangunan, ini bangunan khusus ya berbentuk kerucut. Kemudian tumpeng ya, tumpeng itu juga berbentuk kerucut, dan gunung. Nah, gunung juga itu biasanya berbentuk kerucut. Kemudian yang berbentuk tabung, dalam kehidupan sehari-hari juga lumayan banyak ya, benda-benda yang berbentuk tabung. Anak-anak bisa lihat gambarnya di sini, seperti toples, drum, kemudian beduk. Di masjid itu biasa ada beduk, bentuknya juga seperti tabung. Kemudian tempat ini minuman ringan atau soft drink. Kemudian ini alat pemadam kebakaran ya, dan tabung LPG. Itulah benda-benda yang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir berbentuk bola. Nah, kalau anak-anak berbentuk bola pasti semuanya sudah sering lihat ya, bola, berbagai jenis bola. Ada bola biliar, kemudian ada bola basket, bola tendang, dan sebagainya.
Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan ke sifat-sifat dari masing-masing bangun ruang. Yang pertama, kubus. Jadi kubus itu memiliki sifat-sifat seperti ini anak-anak. Ini gambar kubus, kemudian ini kalau kita belah atau kita buka kubusnya, dia akan berbentuk jaring-jaring seperti ini. Ini salah satu jaring-jaring kubus, walaupun sebenarnya kalau di kelas 5 itu kita sudah pelajari ya anak-anak. Kalau jaring-jaring kubus itu ada beberapa modelnya, tapi ini salah satunya kalau misalnya kita belah. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat kubus itu seperti apa. Yang pertama, dia memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama, yaitu persegi. Yang dimaksud dengan sisi yang ini anak-anak ya, yang permukaan-permukaan yang berbentuk persegi ini. Yang kalau dibuka ini yang ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Guru tambah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau di sini juga kelihatan ya anak-anak, berbentuk segi 4 atau persegi dengan jumlah sisi, dengan jumlahnya 6. Jadi di samping di sini yang keliling di samping ini ada 4, kemudian tutupnya 1 dan alasnya 1. Jadi ada 6 semua sisinya. Kemudian 12 rusuk yang ukurannya sama. Jadi dia juga punya 12 rusuk yang ukurannya sama. Rusuk itu adalah pertemuan antara dua sisi anak-anak ya. Kita bisa lihat di sini, ini rusuk ini 1. Ini yang di atas ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di bawah 5, 6, 7, 8. Kemudian yang tegak 9, 10, 11 dan ada 12 ya anak-anak. Jadi kubus ini memiliki 12 rusuk, kemudian 6 sisi. Memiliki 8 buah sudut yang sama besar atau 90 derajat. Ini ya, yang di atas ini ada 4 sudutnya, yang di bawah juga ada 4 sudutnya. Kemudian memiliki ukuran, kalau kita mau cari volumenya, itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Jadi sisinya panjangnya ini, dikali panjangnya ini, kemudian panjangnya ini. Nanti akan ada pembahasan atau materi khusus untuk mencari volume bangun ruang. Sekarang kita lanjutkan ke bangun ruang berikutnya, yaitu balok. Ciri-ciri balok atau sifat-sifat balok itu memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. Jadi ada 4 sisinya yang berbentuk persegi panjang ya anak-anak bisa lihat di sini. Kemudian ada 2 sisi yang bentuknya sama. Kemudian kita bahas sisinya dulu ya. Ada 4 sisi berbentuk persegi panjang, yang mana yang dimaksud 4 sisi yang berbentuk persegi panjang yang ini ya anak-anak. Ini kita bisa lihat di sini jaring-jaringnya. Ini 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ini yang di belakang ini ya. Ini yang di belakang ini, kemudian yang ini, yang di depan ini, kemudian yang di bawah ini. Itu yang disebut dengan 4 sisi berbentuk persegi panjang. Kemudian ada 2 sisi yang bentuknya sama. Nah, sisi yang sampingnya ini ya anak-anak, yang ini dan yang ini, itu kadang berbentuk persegi panjang, kadang juga berbentuk persegi. Jadi biasanya berbeda-beda bentuknya ya, tapi tetap namanya balok. Jadi walaupun sisi ini dengan sisi ini berbentuk persegi, tapi ini tetap balok karena yang di 4 sisi ini berbentuk persegi panjang. Makanya dikatakan memiliki 2 sisi yang bentuknya sama. Jadi ini dan ini itu bentuknya sama. Kadang berbentuk persegi panjang, kadang juga berbentuk persegi. Nah, seperti ini kalau kita lihat ini kan seperti modelnya persegi ya, karena sisinya agak sepertinya sama panjang semua. Nah, kadang juga dia berbentuk persegi panjang. Jadi ukuran jumlah sisi balok itu sama ya, sama dengan kubus. Dia jumlah sisinya 6. Ini 4 tambah 2, 6. Kemudian memiliki 4 rusuk yang ukurannya sama. 4 rusuk yang memiliki 4 rusuk yang ukurannya sama ini ya. Yang ini yang sama 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 rusuk yang ukurannya sama. Jumlah rusuknya juga sama ya dengan kubus, yaitu 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sama ya dengan kubus. Yang membedakan balok dengan kubus itu adalah ukuran sisinya. Kalau kubus itu semua ukuran atau panjang sisinya dan panjang rusuknya sama. Kalau balok tidak. Kemudian ini volumenya ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ini yang nanti akan kita bahas di materi atau pertemuan berikutnya.
Selanjutnya kita pindah ke bangun ruang yang lain, yaitu prisma. Nah, prisma ini mempunyai, kalau ini ya, sebenarnya prisma itu ada beberapa bentuk ya, dan kubus dan balok itu sebenarnya juga termasuk dalam jenis prisma. Karena prisma itu secara umum adalah sebuah bangun ruang yang alas dan tutupnya sama ukurannya. Jadi alas yang bagian bawah dan bagian atasnya itu sama. Kita lihat ya, prisma segitiga, contoh prisma segitiga, dia mempunyai 3 buah sisi dan 2 buah sisi berbentuk segitiga dan 3 buah sisi berbentuk persegi panjang. Jadi kalau dia prisma segitiga, 2 sisinya berbentuk segitiga, yaitu sisi alas dan sisi tutupnya, dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Yang ini ya, ini ada persegi panjang di sini. Ini kalau dibuka prisma segitiga itu kita buat dalam bentuk jaring-jaring, ini seperti ini alasnya, ini tutupnya, dan ini ketiga sisinya yang berbentuk persegi panjang. Nah, Anda bisa lihat gambarnya di sini. Kemudian mempunyai 6 buah titik sudut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jumlah rusuknya ada 9. Jadi 9 rusuknya ya. Kita bisa hitung di sini 9 rusuk. Di sini yang tegak ini ada 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 rusuk. Jadi untuk penamaan prisma itu tergantung dari bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka dikatakan prisma segitiga. Sedangkan alasnya berbentuk segi 4, maka dikatakan prisma segi 4. Dan jika alasnya berbentuk segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya, itu akan menyesuaikan dengan nama alasnya. Oke anak-anak, mudah-mudahan paham ya tentang sifat-sifat prisma. Untuk jumlah rusuknya itu tinggal kita kali 3. Jumlah sisinya kita kali 3. Nama segitiganya kita kali 3. Misalnya untuk menghitung jumlah rusuknya ya, misalnya prisma segitiga. Segitiga karena segitiga kita kali 3. 3 kali 3 9. Jadi dia punya rusuk 9. Kalau prisma segi 4 berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi dia punya rusuk 12. Kalau prisma segi 5 tinggal 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi jumlah rusuknya 15. Untuk jumlah sisinya anak-anak bisa lihat ya. Jumlah sisinya itu ininya ditambah 2. Namanya ditambah 2. Misalnya segitiga, prisma segitiga kita tambah 2 berarti 5. Dia punya sisi 5. Prisma segi 4 berarti kita tambah 2 menjadi 6. Jadi dia punya sisi 6. Sedangkan prisma segi 5 kita tambah 2 menjadi 7. Jadi punya sisi sebanyak 7. Kenapa ditambah 2? Karena kita tambahkan alas dan tutup. Sisi alas dan sisi alasnya dan sisi tutupnya. Untuk jumlah persegi panjang yang tegak itu dia akan sama dengan jumlah nama alasnya. Misalnya prisma segi 5 dia akan punya sisi persegi panjang tegak itu sebanyak 5 juga. Oke, mudah-mudahan dipahami ya anak-anak. Selanjutnya kita pindah ke bangun berikutnya, yaitu limas. Nah, bedanya limas dengan prisma, kalau prisma itu dia punya tutup atau sisi tutup. Nah, sedangkan kalau limas dia mengkerucut ya, atau meruncing ke atas. Dia tidak punya sisi atas atau sisi penutup. Kita lihat sifat-sifatnya, mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi semua sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Kalau tadi prisma itu sisi tegaknya berbentuk persegi. Kemudian sisi alasnya berbentuk segi banyak. Nah, tergantung ini sama sebenarnya dengan penamaan prisma. Limas itu kalau alasnya berbentuk segitiga maka dikatakan alimas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 4 maka dikatakan limas segi 4, dan seterusnya limas segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5. Anak-anak bisa lihat kalau panjang rusuknya ini kita bisa lihat ya, tinggal dikali 2 saja. Namanya dikali 2. Misalnya lagi 5 segitiga kita kali 2 berarti dia punya 6 rusuk. 5 segi 4 kita kali 2 berarti dia punya 8 rusuk. Dan untuk 5 segi 5 kita kali 2 berarti dia punya 10 rusuk. Untuk sisinya tambah 1. Namanya ditambah 1. Misalnya 5 segi 3 tambah 1 berarti dia punya 4 sisi. 5 segi 4 tambah 1 berarti 5 sisi. Kemudian 5 segi 5 tambah 1 berarti 6 sisi. Itu jumlah sisinya. Oke anak-anak, kita bisa lihat ya.
Di sini gambarnya juga, kemudian penamaannya tergantung dari bentuk alasnya. Selanjutnya bangun berikutnya adalah kerucut. Nah, kerucut ini juga sebenarnya kalau kita lihat modelnya ya anak-anak, kerucut ini sebenarnya juga berbentuk limas, tapi alasnya berbentuk lingkaran, makanya dikatakan kerucut. Nah, kalau kerucut itu dia cuma punya dua sisi, yaitu sisi selimutnya, kemudian sisi alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran, kemudian memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Ini yang disebut dengan selimutnya, ini ya, yang melengkung, yang mengelilingi alasnya ini. Kemudian sisi kerucut ada dua, yaitu lingkaran bawah yang ini ya, yang ini, dan bidang melengkung yang disebut selimut kerucut yang ini ya. Jadi ada dua sisinya, 1 2 1 2 yang melengkung ini. Kemudian memiliki satu rusuk lengkung. Satu rusuk lengkung itu yang keliling lingkaran ini ya anak-anak, ini yang disebut dengan rusuk. Ini dia jadi kerucut ini cuma memiliki satu rusuk, ini saja keliling dari alasnya. Kemudian memiliki satu rusuk lengkung, sudah memiliki sebuah titik puncak. Nah, ini yang disebut dengan titik puncaknya, ujung dari kerucutnya. Kemudian jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut. Untuk menghitung tingginya yaitu jarak dari alasnya ini ke puncak, itu namanya tinggi kerucut. Nah, oke, itu yang disebut kerucut. Kemudian kita lihat sifat-sifat tabung. Tabung ini kalau kita lihat gambarnya, ini alasnya dan tutupnya berbentuk lingkaran. Sebenarnya ini juga termasuk dalam kelompok prisma. Cuma karena alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran, maka ini ada nama tersendiri yaitu bentuknya tabung. Tabung ini memiliki sisi sebanyak 3 buah. Ya, kalau kita lihat jaring-jaringnya, ini sisi atasnya atau sisi penutupnya, kemudian ini selimutnya yang mengelilingi, kemudian sisi alasnya. Jadi dia punya 3 sisi. Ini kalau kita lihat ya, 1, 2, dan yang melengkung ini, yang mengelilingi. Kemudian jarak bidang atas dan bidang alas disebut tinggi tabung. Jadi jaraknya ini ke sini itu disebut dengan tinggi tabung. Kemudian memiliki 2 rusuk lengkung. Kalau tadi kerucut rusuk lengkung, kalau tabung dia memiliki 2 rusuk lengkung, yang di atas ini dan yang di bawah ini, yang disebut dengan rusuk lengkung. Kemudian yang terakhir adalah bola anak-anak. Untuk bola dia memiliki 1 sisi. Jadi cuma satu sisi, ini yang selimutnya semua. Kemudian memiliki 1 titik pusat. Titik pusat itu ada di tengah-tengah. Kemudian tidak ada sudutnya karena dia semuanya melengkung ya. Tidak ada pertemuan antar sisi, makanya dia melengkung dan tidak punya titik sudut. Dan yang terakhir memiliki tak terhingga jari-jari dan semuanya sama panjangnya anak-anak. Jadi jari-jarinya itu dari titik pusat ke selimutnya atau ke bidang sisinya itu tidak terhingga jumlahnya dan semuanya sama panjangnya. Baik anak-anak, itu dulu pelajaran hari ini atau pertemuan pada video ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau misalnya belum dipahami dengan baik, silahkan diulang-ulang videonya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan kita tentunya semuanya berharap kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang menular. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.